Oke, menyambung dari video sebelumnya, kita melakukan analisis uji hipotesis satu sampel rata-rata ya, karena soal nomor 1 sebagai contoh soalnya, di sini kita melakukan uji hipotesis untuk satu sampel rata-rata yang saya blok ini ya. Jadi intinya bahwa perusahaan ini ingin menguji apakah kekuatan panci sintetisnya itu sebesar 8 atau tidak sama dengan 8. Nah, oleh karena itu, untuk mengujinya diambil sampel 50, ternyata setelah diukur, ternyata hasilnya adalah 7,8. Nah, di sini kemudian didapatkan juga keterangan di soalnya, taraf signifikansinya adalah 0,01 atau 1%. Ya. Kemudian kita lakukan analisis dengan menggunakan Minitab, hasilnya seperti ini yang saya blok. Ya, saya ulangi lagi saja supaya lebih paham. Caranya tadi adalah basic statistik. Di sini ada satu sampel Z, satu sampel T, dua sampel T, per T, kemudian ada satu proporsi sama dua proporsi ya. Terus kemudian nanti kita juga menggunakan satu varian maupun dua varian ya. Nah, untuk yang satu berhubung di sini sampelnya ada 50, kita pilih yang satu sampel Z ya. Nah, tadi sebenarnya sebelum kita analisis di sini kan masih kosong. Sampel size-nya kosong, di sini juga masih kosong, di sini juga masih kosong. Di sini tadi angkanya adalah 95 ya kan. Nah, berarti dari sini ada dua pilihan untuk menginputkan analisis, bisa sampel in column sama summarize data. Nah, di dalam soal, berhubung yang diketahui adalah berupa keterangan-keterangan di dalam sampel, bukan datanya, maka kita menggunakan summarize data, ya. Jadi untuk menginputkannya, misalkan di dalam soal diketahui ukuran sampelnya, rata-rata sampelnya, simpangan bakunya. Nah, kita langsung masuk ke summarize data, ya. Kapan kita menggunakan sampel in column? Nanti saja, ya. Summarize data, kita masukkan sampel size-nya atau ukuran sampelnya adalah 50. Rata-ratanya berapa tadi rata-rata sampelnya? 7,8. Di sini saya menggunakan titik, ya. Biasanya tergantung dari laptopnya. Ada yang menggunakan koma, bisa menggunakan titik atau memang tanda koma. Berhubung di laptop saya ini, kalau misal kita menggunakan koma, berarti di sini menginputkannya saya menggunakan titik, ya, tergantung dari kondisi laptopnya masing-masing. Standar deviasinya di sini nilainya sesuai dengan soal adalah 0,5. Kita masukkan di sini 0,5. Perform hypothesis test. Nah, ini digunakan untuk menginputkan nilai mu 0-nya sebesar 8. Ya, mu 0 itu apa? Silakan baca materi statistik lanjutan, tidak saya jelaskan lagi. Kemudian klik option confident level atau level confident atau selang kepercayaan. Nah, untuk menginputkan besarnya taraf signifikan, itu di sini di dalam Minitab itu kita memasukkannya ke dalam confident level ya. Kalau misalkan di dalam soalnya nanti di sini taraf signifikansinya 0,01 atau 1%, maka nanti di confidence levelnya berarti kan 100% dikurangi 1%, sehingga untuk confidence levelnya kita isi 99. Tapi kalau misalkan nanti di dalam soal taraf signifikansinya 4%, maka di confidence levelnya kita isi 96. Nah, di sini ada alternatif, atau alternatif itu sama kayak digunakan untuk memasukkan atau menginputkan tanda H1-nya. Bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa tidak sama dengan. Nah, di dalam soal tadi, alternatifnya adalah tidak sama dengan, sehingga kita masukkannya adalah not equal. Tapi kalau misalkan di dalam soalnya nanti H1-nya kurang dari, maka kita menggunakan less than. Tapi kalau misalkan di dalam soalnya nanti diketahui ternyata tandanya adalah lebih dari, maka kita menggunakan yang greater than. Nah, sekarang kita masukkan yang not equal, karena di dalam soalnya H1-nya tidak sama dengan 8. Kita pilih not equal, kemudian klik OK, kemudian OK lagi. Nah, seperti ini adalah hasil yang saya blok. Ini adalah hasil dari analisisnya ya. Test of mu sama dengan 8 versus not sama dengan 8. Artinya di sini H0-nya sama dengan 8, kemudian H1-nya tidak sama dengan 8 yang saya blok. The assumed standard deviation 0,5. Ya, diasumsikan bahwa standar deviasinya adalah 0,5. Standar deviasi itu sama kayak simpangan baku sebesar 0,5. Di sini diketahui bahwa nilai Z hitungnya ketemu di sini ya. Ada N, ada mean, ada standar error mean, ada 99% CI, ada Z, ada P. Di sini
ketemu bahwa nilai Z-nya adalah min 2,83. Nah, Z di sini nanti yang saya blok ini min 2, kan ini hasilnya negatif. Seperti yang saya jelaskan dulu, bahwa nilai Z ini bisa kita mutlakkan, kita bandingkan sama Z tabel. Ya kan? Jika nanti nilainya lebih dari, maka nanti keputusannya adalah kita tolak H0. Ya, nanti keputusan yang terima 4 tolak H0, delok dhewe ning nggone tabele, sudah sesuai atau belum. Ya, di samping nilai Z ini yang kita bandingkan sama tabel, kita juga bisa melihat nilai P. P di sini atau disebut dengan P value, nilai P. Nah, di sini nilai P-nya adalah 0,005. Paham ya? 0,005. Nah, nilai 0,005 ini nanti kita bandingkan dengan nilai alfa. Ya, selain kita menggunakan keputusan menggunakan Z hitung, keputusan terima apa tolak kita bisa menggunakan nilai P atau P value. Ya, di sini nilai P value-nya 0,005. P value-nya 0,005 ini kita bandingkan dengan nilai alfa. Nilai alfanya adalah 1% atau 0,01. Sehingga nilai P value 0,005 ini kurang dari alfa. Keputusannya adalah tolak H0. Jadi saya ulangi lagi bahwa keputusan tolak atau terima H0 dapat kita lihat tidak hanya dari nilai Z hitung, T hitung, K² hitung, atau F hitung, tapi juga kita lihat dari nilai P value. Nah, ketika P value-nya kurang dari alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Di sini P value-nya 0,005, alfa kita tadi 0,01, sehingga keputusannya bahwa P value kurang dari alfa. Jadi kesimpulannya adalah kita tolak H0. Ya. Nah, sementara itu untuk selang kepercayaannya, selang kepercayaan itu kita bisa hitung langsung di sini, di mana kekuatan pancing itu terletak antara 7,6179 sampai 7,9821. Ini teori selang kepercayaan tidak saya jelaskan lagi karena sudah pernah kita pelajari. Seperti itu. Ya, ini adalah cara analisis kita menggunakan uji hipotesis satu sampel. Ya, untuk sampel yang besar. Terus berikutnya soal yang kedua. Ini contoh soal lagi. Suatu sampel acak sebanyak 100 menunjukkan di USA menunjukkan umur rata-rata itu 71,8 dengan simpangan bakunya 8,9. Apakah ini menunjukkan bahwa harapan umur sekarang ini lebih dari 70? Gunakan nilai alfa 0,05 atau 5%, ya. Nah, sehingga di sini kita yang menguji apakah benar rata-rata itu sebesar 70 atau bahkan lebih dari 70. Nah, sehingga di sini ada keterangan lebih dari 70, maka bentuk H1-nya adalah lebih dari atau satu arah, ya kan? Nah, terus kemudian cara analisisnya sama saja seperti yang tadi. Klik start, basic statistik. Kemudian berhubung di situ sampelnya adalah 100, kita pilih yang satu sampel Z, ya. Kita masukkan summarize data, sampel size-nya kita masukkan 100. Rata-ratanya di sini rata-rata sampelnya tadi berapa? Rata-rata sampel di sini adalah 71,8. Kita masukkan 71,8. Standar deviasinya di sini keterangannya adalah 8,9. Kita masukkan di sini 8,9. Sementara perform hipotesis tesnya atau dugaan rata-ratanya adalah 70, sehingga kita masukkan angka 70 di bagian sini. Kemudian klik option, ya. Di sini confidence levelnya berhubung tadi alfanya di sini 5%, yang saya blok ini 0,05 atau 5%, sehingga di confidence levelnya kita masukkan 95. Masih ingat ya, 100 dikurangi alfanya tadi. Alternatifnya berarti berhubung di situ ada keterangan lebih dari, maka nanti alfanya H1-nya tandanya juga lebih dari, maka di sini yang kita pilih adalah yang greater than atau lebih dari. Klik OK. Oke. Seperti ini adalah gambarannya. Ya, nilai Z-nya ketemu 2,02, P value-nya adalah 0,022. P value bisa kita bandingkan langsung dengan nilai alfanya 0,05. Ya. P value kurang dari 0,05 berarti artinya adalah tolak H0. Seperti itu. Kalau tolak H0 berarti kita terima H1.
Ya, cuman saya kira nanti kalau teman-teman menginterpretasikan dalam suatu kasus ekonomi atau suatu kasus banking, saya rasa tidak hanya terima atau tolak saja. Saya harapkan teman-teman mampu menginterpretasi dari hasil analisis. Jadi tidak hanya berarti terima atau tolak, tapi teman-teman harus tahu alasannya kenapa kok itu bisa terima, kenapa itu bisa tolak, berdasarkan ilmu yang sudah teman-teman pelajari selain bidang statistik. Seperti itu. Jadi saya harapkan ketika analisis nanti di penelitian ataupun deskripsi ataupun teman-teman nanti tesis atau disertasi sekalipun, jadi tidak hanya sebatas terima atau tolak, tapi mampu memaparkan alasan kenapa kita terima atau tolak suatu hipotesis, ya berdasarkan economic case seperti itu atau banking case, terserah teman-teman nanti menelitinya kasus seperti apa. Ya, itu adalah contohnya. Terus Berikutnya adalah, nah ini yang cukup membedakan. Yang ini yang saya bedakan di analisisnya, di Minitab-nya. Bedanya gimana? Nah, soal nomor 3, sampel terdiri dari 15 kaleng cat. Dengan berat tiap kaleng adalah sebagai berikut. 1,21, 1,22, 1,19, 1,21, 1,24, 1,18, sampai terakhir 1,18. Ya, dengan teras signifikasi 1%, dapatkah diyakini bahwa rata-rata berat kaleng 1,2. Caranya untuk mengerjakan soal nomor 3 adalah kita menginputkan datanya terlebih dahulu. Ya, saya coba inputkan datanya terlebih dahulu di bagian worksheet. Saya tuliskan di sini data 1,21, 1,21, 1,22, 1,19, 1,21, 1,24, 1,18, 1,23, 1,22, 23, 1,21, 1,19, 1,18. Nah, dari data ini nanti kita gunakan untuk menganalisis nomor 3. Caranya ini sama kayak yang tadi, ya. Tapi kalau yang tadi berhubung satu sampel besar, maka kita menggunakan sampel Z. Berhubung di sini satu sampel untuk sampel kecil, kita menggunakan satu sampel T, ya. Di sini tampilannya sama, ada sampel in column sama sampel data. Nah, di dalam soal, kalau nomor 1 sama 2, berhubung di dalam soal itu sudah ada keterangan sampel size-nya, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Nah, berhubung nomor 3 ini tidak ada keterangan ukuran rata-rata standar deviasinya, maka kita pilih yang sampel in column, bukan summarize data. Beda sama yang kayak yang tadi. Kemudian dari kursornya ini kita klik di bagian kotak sampel in column. Kemudian C-nya di sini akan keluar C1 data. Kemudian di sini klik 2 kali, maka dia akan masuk ke sampel in column. Kemudian klik perform hypothesis test. Di sini kita masukkan 1,2. Kemudian klik option. Di sini alfanya taras signifikasi 1% sehingga confidence levelnya adalah 99. Alternatifnya di sini berhubung tidak ada keterangan, maka kita menggunakan not equal, ya. Klik OK, OK lagi. Nah, ini adalah hasilnya yang saya blok. T-nya ketemu T hitungnya ketemu 152, P-value-nya ketemu 1,51, yang artinya bahwa P-value-nya lebih dari alfa. Ingat ya, P-value kurang dari alfa adalah tolak H0. Berarti kalau P-value lebih dari alfa, berarti tandanya terima H0. T hitungnya 1,552, di tabelnya silahkan nanti dicari di tabel T, ya, di tabel distribusi T student, ya. Sementara di sini adalah CI-nya, confidence intervalnya terletak antara 1, di sini 1,19 ini adalah batas bawah, batas atasnya adalah 1,22. Maka artinya sebenarnya antara confidence interval atau selang percayaan dengan uji hipotesis itu masih berhubungan. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di materi statistik lanjutan. Ya, itu adalah contoh soal nomor 1 sampai soal nomor 3.